Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam guru penggerak. Dalam kesempatan kali ini, saya, Chandra Kusuma, calon guru penggerak angkatan 11, akan menyajikan demonstrasi kontekstual dalam praktik baik model manajemen perubahan inquiry apresiatif menggunakan baca secara nyata. Dalam perumusan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan ini mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah untuk selanjutnya mencari cara dalam mempertahankan hal baik tersebut untuk kemudian dapat digunakan sebagai modal dalam memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan-perubahan positif, di mana fokus dalam pendekatan inquiry apresiatif adalah peningkatan perubahan positif berdasarkan aset dan kekuatan dengan mengabaikan kelemahan yang ada. Kemudian berikut adalah tahapan dalam perumusan visi menggunakan instrumen Bagja, di mana B di sini adalah membuat pertanyaan, A mengambil pelajaran, G menggali mimpi, J menjabarkan rencana, dan A mengatur eksekusi. Berikut adalah penjelasannya, di mana untuk buat pertanyaan adalah berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Untuk ambil pelajaran, yakni dengan cara memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian, gali mimpi dalam hal ini berisikan tentang narasi, keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian, jabarkan rencana, berisikan tentang identifikasi tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan. Kemudian atur eksekusi adalah membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut adalah visi dari saya, yakni mewujudkan peserta didik dengan menjiwai profil pelajar Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian pernyataan prakarsa dalam perubahan dalam visi ini adalah melaksanakan pembelajaran berbasis pemanfaatan teknologi untuk optimalisasi kemandirian. Mari kita mulai. Dalam tahapan B, pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus dilakukan dalam upaya pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Bagaimana caranya agar guru dan peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi? Kemudian, apa hal yang perlu dilaksanakan agar peserta didik mandiri dalam pembelajaran berbasis teknologi ini? Adapun tindakan ataupun penyelidikan yang akan dilakukan adalah yakni dengan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah terkait ketersediaan fasilitas serta prosedur perawatannya. Kemudian berbagi keterampilan dengan mengajak rekan sejawat dalam pemanfaatan teknologi ketika memimpin pembelajaran. Kemudian menentukan aturan dan batasan dalam pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Dalam ambil pelajaran, berikut pertanyaan yang muncul. Siapa guru di sekolah yang telah mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran? Kompetensi apa yang harus dikuasai guru dan peserta didik dalam mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana cara membuat aturan dan batasan dalam pemanfaatan perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran? Kemudian tindakan atau pendidikan, yakni dengan menentukan rekan guru yang telah mengoptimalkan proses pembelajarannya dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian membentuk
kombel ataupun komunitas belajar dalam upaya pelatihan, penguasaan kompetensi minimal dalam optimalisasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini. Kemudian turut serta aktif dalam berbagai pelatihan pengembangan diri terkait hal ini. Dalam tahapan gali mimpi, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara mengembangkan potensi peserta didik yang telah terbiasa dalam pemanfaatan teknologi dalam proses belajarnya. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika optimalisasi penggunaan teknologi ini memberikan pengaruh terhadap kemandirian peserta didik. Kemudian berikut adalah daftar tindakan ataupun penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah memvariasikan desain pembelajaran dengan rasa yang lebih menyenangkan dan kaya akan inovasi. Kemudian memberikan refleksi dan penguatan terhadap peserta didik pada akhir proses pembelajaran. Kita lanjut pada tahapan selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Sehingga muncul pertanyaan apa tindak lanjut dalam merealisasikan optimalisasi pembelajaran dengan penggunaan teknologi, strategi apa yang sesuai dalam realisasi aturan dan batasan dalam optimalisasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini. Dan tindakan yang perlu dilakukan adalah membuat komunitas belajar dengan rekan teman sejawat sebagai wadah berbagi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan praktik baik dalam pemanfaatan teknologi untuk proses pembelajaran. Kemudian melakukan edukasi sesuai dengan aturan hukum negara dan agama dalam batasan pemanfaatan teknologi terutama dalam belajar. Menginjak pada tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Siapa penanggung jawab aset ataupun fasilitas sekolah dalam pelaksanaan optimalisasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian siapa yang terlibat dalam bimbingan dan penegakan aturan dan batasan dalam pemanfaatan teknologi ini? Kemudian tindakannya adalah berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, terutama kepala sekolah dan pengurus barang sekolah. Kemudian semua guru berkolaborasi dalam hal ini dengan melibatkan peran serta wali murid ataupun orang tua. Dan itulah tahapan-tahapan dalam Bagja dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif untuk mewujudkan visi guru penggerak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.